Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wondes Academy, teman-teman. Alhamdulillah sore ini saya kembali lagi bercerita tentang perjalanan TikTok. Hari ini saya tuh tidak bisa ngonten dengan full ya. Lagi-lagi saya kembali ke lapangan sepak bola. Jadi eh hari ini saya tuh terjadi memorable zaman dulu. Saya dulu pernah tinggal di Pamulang ya, teman-teman. Dan hari ini ternyata dunia membawa saya lagi ke sana karena tiba-tiba anak saya ada pertandingan sepak bola. Cuman anakku nggak tanding hari ini karena baru pendaftaran, karena delay di SSB yang baru delay gitu. Oke, lagi ini preambule aja teman-teman, dan kembali lagi ke TikTok Affiliate. Nah, sebelum saya berangkat pagi-pagi, saya mencoba untuk ngonten sebisanya, semampunya, tak gasken aja tadi teman-teman. Dan apakah ada closing, kita cekidot aja teman-teman ya. Karena memang ini ala kadarnya, sebisanya, timing apapun coba tak pergunakan ya. Nggak boleh nyerah, intinya itu aja teman-teman. Lagi-lagi tugasnya adalah ya nggak boleh ngeluh. Ada waktu sebisanya, pokoknya gaskan aja. Yang penting belajar istiqomah gitu ya. Dan yang terjadi apakah hari ini? Kita cek, dan di akunku utama masih nol. Akunku yang pribadi atas nama Supriyanto Cah PCT ya, Cicah PCT itu nol masih. Karena memang hari ini sekenaknya, sebisanya. Saya tadi upload 3, overall mentok di 189 tertinggi. Oke, akunku kedua yang tentang dunia peracunan, tikus and the gang ya. Dan ini sepertinya yang masih running sampai detik ini. Dan alhamdulillah menyumbangkan terus, ada penjualan. Dan ini udah tak scheduling ya kemarin, saya ingat saya ya gitu. Ada tapi nggak habis karena stok video gue habis, jadi schedulingnya cuma sampai jam 11. Tapi tadi sampai rumah, saya udah nyetok kan tadi pagi. Saya bisa upload lagi di jam 3-an. Dan sekarang sudah ada, masih tetap ada penjualan dengan produk view 4000 ya. Ini ada laku berapa ya teman-teman. Alhamdulillah tetap di sini tuh lumayan oke terus. Coba ada penjualan 28 item sold sampai ini. Kemarin terjual berapa item? Kemarin ada penjualan 61 item, dan hari ini sampai jam sekarang jam 66 kurang 2 menit ya. Ini saya cek ada 28 item. Ada beberapa produk yang nggak biasanya laku, hari ini laku teman-teman. Alhamdulillah. Oke, akunku yang ketiga yang tentang apa ya? Dunia ya permaduan lah. Ininya coba tak fokuskan di sini. Ini bantu live adminku gitu ya. Tapi sepertinya yang laku justru produk uploadanku pagi tadi. Ada. Untuk live-nya nggak tahu nih ada yang laku. Nggak, coba tak cek lagi. Oh, ada penambahan kayaknya nih. Di sini ada closing teman-teman. Di akunku yang tentang permaduan, yang fokus ke situ saja gitu ya. Hari ini coba pelan-pelan kalem-kalem nih teman-teman ya. Sambil aku tadi juga baca komentar teman-teman. Oh, ada 3. Apakah sebentar? Apakah live ada yang closing? Coba cek dulu teman-teman ya. Adakah live closing? Wah, ada yang closing 1 live-nya. Live closing 1, non-live closing 2. Nah teman-teman, ini jadi di akunku yang ini, adminku tak suruh nge-live ya. Bahkan dia nge-live tuh berjam-jam. Sampai di atas 8 jam, 5 jam dari closing itu. Tapi saya tetap tak gaskan aja, tak bebasin gayanya dia. Cuman yang tak berusaha untuk konsisten aja. Nah itu teman-teman, jadi lama pun ya resiko. Kadang closingnya cuma 1, kadang 0 gitu. Tapi enggak apa-apa, pasti akan ada impact pertumbuhan ke akunku dengan gayanya dia. Karena saya punya mimpi, someday saya akan hire admin khusus untuk khusus live. Sebenarnya aku pengen akun-akunku tuh rata-rata ada live-nya. Cuman karena ya kondisi timing saya juga, akhirnya belum. Nah, dan ini ada salah satu produk teman-teman yang komisinya tinggi. Di sini laku 1 ya hari ini. Ini kadang-kadang kayak gini nih. Jadi konsistensi upload tapi kejualnya kapan, nah itu yang kita rahasianya TikTok dan Allah gitu ya. Terus coba saya cek video kapan yang menghasilkan penjualan itu. Coba saya tes dulu teman-teman. Saya coba tes, pengen tahu saya apakah benar-benar video hari ini yang saya buat atau video yang kapan gitu ya. Coba saya tes, cek dulu teman-teman.
Karena nih saya menjual produk ini agak susah. 5 Desember. Ada yang 10 November. Ya. Produk yang laku ternyata adalah 5 Desember. Saya uploadnya di tanggal 5 Desember dan di tanggal 10 November, teman-teman. Jadi inilah yang dibilang nabung konten ya, teman-teman. Ternyata apa yang kita upload itu belum tentu akan hari ini up gitu. Nah, ini produk tetap saya coba konsisten upload sebisanya. Bahkan video-video saya yang hari ini saya konten karena nggak sempat pakai ngomong biar cepet aja. Saya biasanya pakai cuman music sama gambar tanpa ada caption, tanpa ada judul di depan, thumbnail, tulisan thumbnail nggak ada. Terus akun saya yang keempat, apakah ada closing? Ini benar-benar akun yang cuman tampilin tangan bersama produk yang gini-gini aja, shoot, kasih musik dengan 15 detik. Memang di akunku ini ya kenaikannya pelan, maksudnya penghasilannya juga kecil gitu. Tapi saya coba istiqomahin dengan itu karena emang nih pada saat lagi malas-malasnya, kadang ada ya penjualan, dan ini ada penjualan teman-teman. Dapat Rp780. Nah, tapi saya teruskan aja, karena memang testing dan mencoba gimana ya. Ada nggak yang bisa menghasilkan? Oke. Dan sebenarnya saya ada testing juga di akun kelima, teman-teman. Tapi ini benar-benar baru 2 hari ya, Pak ya. Dan sini belum ada penjualan. Tapi tetap saya coba upload tadi pagi, minimal sehari 1 gitu. Kami Hendy dan Dani izin turun dulu. Dan hari ini tetap masih, coba tek, ada nggak jangan-jangan ada yang nongol gitu kan. Masih 0. Terus saya juga lagi testing lagi akun selanjutnya, tapi belum mendapatkan 600 follower. Mana akunnya ya? Kayaknya nggak di sini. Di sini belum ada kayaknya. Oh, ada. Sampai saya lupa nama akunnya, teman-teman. Saya mengincar lagi untuk satu akun lagi untuk mendapatkan 600 follower, tapi belum dapat ya ternyata. Baru 219. Nah, itu teman-teman. Proses belajar saya TikTok affiliate, berapapun hasilnya saya syukurin. Ada yang closing, ada yang nggak closing, ada yang kemarin closingnya nggak ada sama sekali, terus tiba-tiba hari ini closing. Nah, itu terjadi di akun saya, teman-teman ya. Lagi-lagi saya itu modelnya cuma model ngawur, coba testing, dan mencoba terus saja. Yang tak jalankan itu ya. Dan alhamdulillah ya ada 1212 yang continue nih. Kalau di total kayaknya di akunku yang untuk di bulan ini ya, di bulan Januari ini kayaknya sudah mulai ada lah sekitar 700 atau 800 ribuan total dari beberapa akun itu tak kumpulin. Jadi ya alhamdulillah bisa menambah, dan ini cenderung saya sekarang udah nggak iklan pun. Cenderung saya sekarang kalau misalkan saya masih ada budget iklan di dalamnya, saya iklannya itu iklan view, terus saya off-kan pada saat sudah mendapat 2.000 atau 3.000 menghabiskan segini, karena biasanya iklan view udah antara 1.000 sampai 5.000 itu udah bisa menghasilkan view di produk itu bisa sampai 1.000 ke atas. Ya harapannya menjaga supaya setiap uploadan itu ada minimal 1.000-an view gitu, 1.000 sampai 2.000 pokoknya kalau lebih bagus. Cuman saya nggak jor-joran lagi, untuk intinya cuma menjaga kestabilan supaya bisa mendatangkan produk view. Dan itu kalau view kan bisa menambah audiens baru ya teman-teman. Itu yang coba tak testing. Tapi lagi-lagi saya nggak tak gas gitu. Untuk purchase sekarang aku jarang iklan lagi. Kalau testing sebelumnya tetap aja memang harus dijaga. Kalau misalkan saya iklan 30.000, saya jaga tuh. Jangan sampai boncosnya gimana, bisa kill pada saat memang tidak menghasilkan. Jadi misalkan 2.000, 3.000 sampai 5.000 nggak ada hasil, kill. Bahkan 5.000 pun tak jaga. Profitnya berapa nih? Profitnya 5.000 ya mau nggak marah, 2.000, 3.000 saya kill. Kalau enggak, kalau lebih udah pasti lewat. Itu hasil testingku untuk iklan. Saya belum bagus untuk di iklan purchase, walaupun memang ada beberapa menghasilkan. Tapi saat ini saya off-kan dulu. Nah, tinggal sisa-sisa budget. Kalau yang masih ada, saya dorong untuk ke view dulu aja. Itu teman-teman, lagi-lagi saya pengennya terus belajar untuk live, tapi ternyata untuk konsisten berat, dan saya masih ya lebih jalannya di VT gitu ya, walaupun satu akunku memang saya testing adminku terus nge-live. Dan alhamdulillah teman-teman, ini juga saya masih moga-moga suaranya oke. Saya menggunakan mic lama saya, Saramonic ya. Ini dulu aku selalu sering, pokoknya untuk brand ini aku senang banget karena
Dulu pas aku beli yang bagus, yang harga berapa ya? 3 jutaan apa 4 juta gitu. Itu oke banget, yang gede tapi jebol ya. Akhirnya saya nyari dan saya kembali lagi beliin aja sampai 2 kali karena kedudukan ya. Ini kata taruh geletak kedudukan gitu kan. Ini ada 2 mic, satunya tuh udah agak error tapi yang ini kayaknya masih bagus. Satu tak bawain Mimin untuk nge-live di sana, tapi kayak jarang dipakai juga. Nah, itu teman-teman ceritaku sore ini, pokoknya semangat terus berapapun hasilnya, terus digaskan, diistiqomahin, insya Allah akan datang masa titik di mana konten-konten kita akan menghasilkan dan meledak. Karena saling support, saling menceritakan, saling mempromokasikan, dan jujur tetap TikTok affiliate menghasilkan lebih cepat dibandingkan kalau saya nge-YouTube ini. Tapi YouTube tuh tetap saya istiqomah karena apa, dari sini pun juga ada hasil teman-teman ya. Yang ingin saya tegaskan gitu teman-teman ya, bahwa di era digital kita ini nggak tahu, tapi ya udah bergerak aja, karena digital era ini mau nggak mau kita harus terjun ke dalamnya. Boleh kita bekerja, boleh kita bermain offline, jualan offline, bisnis segala macam, tapi jangan tinggalkan bahwa memang eranya udah era digital. Nggak tahu ke depan AI, siapa tahu ke depan konten bukan udah kita lagi, tapi avatar kita yang bergerak. Karena bisa jadi arahnya ke depan adalah arahnya metaverse. Jadi mata kita, suara kita itu dari bisa didengarkan AI, mereka bisa mengenali kita, semakin banyak kita ngonten misalkan gitu, bisa jadi akan didorong ke atas. Bisa jadi personal branding kita akan kena. Nah, itu teman-teman, siapa tahu dengan konsistensi itu bukan cuman serta-merta langsung kita mendapatkan uang di situ, tapi lama-lama dikenal siapa sih saya, siapa sih Cah PCT, siapa tuh Wondes. Kalau lama-lama kalau sering nongol kan dikenal juga, ada ciri khas, ada orang ini, dan itu semakin menambah belief, kepercayaan. Itu bisa jadi. Nah, saya tetap kembali teringat kata-katanya Robert Kiyosaki ya. Di beberapa hari yang lalu saya ngelihat tulisannya dari mana gitu, saya baca entah di Kompas atau mana, bahwasanya salah satu yang bisa menghasilkan uang di 2025 plus ini, kalau kita misalnya kekurangan macam-macam, modal nggak punya, ini nggak punya, tapi kita bisa masih ada peluang. Dengan apa caranya? Dengan menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini sangat memangkas modal, biaya. Bayangkan aku kemarin sempat ngobrol sama tukang pangkas rambut ya. Di area sini, sekali mangkas tuh sekarang 25.000. Tapi sewa tempatnya bro. Saya kemarin katanya di dekat area-area Binus itu udah 35 juta. Pendapatan per hari 35 juta ya, setahun ya. 35 juta. 35 juta. Tuh 23. Tuh 23. Ya. Dibagi 12. Berarti sebulan tuh 3 jutaan ya. 3 juta dibagi 30, berarti sehari sewanya 100.000 teman-teman. Bayangkan, ini perkiraan kasar ya, sewa tempat per hari 100.000. Sewa tempatnya aja, berarti kita harus menghasilkan profit berapa ini. Misalkan kita jualan 300.000, modalnya berapa untuk jualan? Ya misalkan kita omset lah 500.000 atau 300.000, tempat aja udah 100.000. Terus kita harus profit berapa untuk hidup, untuk makan, plus modal. Nah, kalkulasinya itu. Nah, dengan affiliate kita dengan modal HP saja, di rumah saja, bahkan dimanapun kita berada bisa menghasilkan. Ya misalkan kita dapat 50.000, tapi bersih teman-teman. Bersihnya itu kita nggak harus modal macam-macam. Modal kita cuma omongan, modal kita cuma VT, modal kita cuma live time, tapi tidak perlu memikirkan sewa tempat, modal untuk biaya jualan, teman-teman, jualan langsung, produk offline itu juga perlu modal teman-teman. Saya sendiri sekarang ya belajar usaha, tetap masih menjalankan usaha, itu modalnya lumayan guys. Untuk ikan tenggiri aja udah di atas 100.000, paling murah tuh 100.000 kurang sedikit. Itu harga yang sudah ditekan, suppliernya langsung yang gede gitu. Gimana kalau beli di pasar? Di pasar itu udah ikan tenggiri itu sekitar 140-150 per kilo. Dijualnya berapa, brother? Gitu. Nah, dengan affiliate ini saya lihat prospeknya keren.
kita modalnya ibaratnya bisa dibilang nol modal gitu ya. Kalau kita udah punya sampel, paling modalnya ya sampel kan. Kalau kita beli sampel kayak saya beli sendal itu 100 berapa, 100 berapa. Tapi pada saat bayangkan kita untuk offline kayak tadi di area sini aja udah 35 jutaan. Belum listrik, belum DLL-nya. Bayangin, kita sebulan berarti kurang lebih 3 juta. 3 juta kita modal untuk affiliate, kita buat ngiklan, kita buat beli sampel, sudah bisa mendapatkan loh teman-teman. Optimis dengan kita sama-sama ngeluarin 3 juta, itu bisa menghasilkan lebih. Kalau memang kita bisa melakukan itu. Nah, lagi-lagi teman-teman, mindsetnya aja yang kita harus camkan bahwa TikTok affiliate sebenarnya bukan cuma sekedar permainan, belajar coba-coba, tapi ini is a business, usaha bisnis. Dan kemarin saya ingat lagi, teringat sekilas di kepala saya dengan Pak Femi Family. Pak Femi ini salah satu direktur yang akhirnya mengundurkan diri dari jadi seorang direktur, fokus TikTok affiliate. Crazy. Beliau kemarin buat akun, salah satunya beliau ngajarin orang, emak-emak untuk jadi hostnya. Dalam sebulan bisa menghasilkan terendah kemarin katanya di angka 18 juta. Biasanya rata-rata tuh di angka 20-an juta. Profit, bukan GMV ya. Bayangkan, emak-emak yang diajarkan, nih kamu lakukan ini, dan ini. Bisa menghasilkan 20 juta per bulan. Misalkan beliau menggaji emak-emak itu, ya kisaran 5 juta. Beliau masih berapa? 15 juta bro. Makanya jangan heran pada saat beliau saya sekarang udah benar-benar nggak bekerja sebagai seorang direktur. Fokus di affiliate aja. Tapi ingat, affiliate saya keluar kerja, kamu itu kerja untuk jadi affiliate. Bukan cuma setengah-setengah. Kalau tadinya kerja seorang direktur full day, seharian, ya mungkin office hour, begitupun TikTok. Kamu juga harus melakukannya seakan-akan kamu bekerja. Karena TikTok ini bukan cuma main-main, tapi bekerja. Nah, trik bekerjanya bila salah satunya dengan menggunakan orang, tapi untuk live dia pun juga harus menguasai dulu teman-teman saya. Yang saya dengar, oh I see. Terus kalahkan, cara mengalahkan biar menang di live gimana? Live panjang. Kalau orang-orang 3 jam, kita 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam sekali live. Bahkan boleh cerita lebih 12 jam. Crazy, gimana caranya gitu. Bahkan saya dengar juga ada yang orang sekali live 28 jam tanpa henti non-stop. Dalam hati, ya menurut saya nggak segitunya juga gitu. Tetap kita ya, tapi yang saya pegang kali kata-kata, wah TikTok ini bukan sekedar bermain-main atau sekenanya. Kalau memang udah mau fokus, out kerja ya sudah habis-habisan. Lalu 8 jam di depan, tah ngonten, itu maksimalin live gitu ya. Ya kalau kita nggak kuat ngonten VT, kontennya live. Live yang seperti apa? Live yang panjang, kata dia gitu. Dalam hati, oh God. Nah, bersyukurlah teman-teman yang kita diberi kesempatan sudah bisa jadi TikTok affiliate, Shopee affiliate, apapun itu, duit aja terbaik. Dan ingat, kita bukan cuma main-main, tapi memang ini bisnis, ini bekerja. Seriusin, insya Allah kita juga akan jadi memiliki sumber rezeki. Moga-moga kita semua bisa menghasilkan dari TikTok affiliate dan kita bisa sukses berjamaah teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman. Tadi ada yang komentar masalah YouTube iklannya dari awal. Kan udah saya setting, saya cek lagi, oh benar ternyata settingan saya, iklan saya belum dari awal, cuma dari tengah ke belakang. Sayang Pak, gitu. Agak bener nih, saya evaluasi, benar. Akhirnya, makasih masukannya dan saya coba on kan, karena lumayan juga kalau iklan udah berjalan di awal, di tengah, di pinggir belakang, itu keren banget. Karena mau nggak mau pas kita disetel pasti akan nolong, walaupun berapa detik. Jadi teman-teman makasih udah subscribe, kasih komentar juga. Moga-moga kita sukses berjamaah, TikTok affiliate terus menghasilkan dan kita nggak tahu di video yang mana, di VT yang mana yang akan meledak. Pokoknya tugas kita ikhtiar sebaik mungkin. Terus evaluasi dan ada masukan-masukan coba kita pakai ya supaya kita makin asuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah 19 menit. Gokil, ngoceh nggak jelas.